di berita utama. Jaga asa lolos Piala Dunia, Timnas Indonesia siap menghajar Tiongkok dalam pertemuan kedua di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta nanti. Kemenangan mutlak menjadi syarat bagi skuad Garuda untuk bisa menembus turnamen sepak bola terbesar sejagat. Apalagi Indonesia mengemban misi balas dendam setelah kalah 1-2 dari Tiongkok di pertemuan pertama saat diarsiteki oleh Shin Tae-yong. Tensi tinggi diprediksi akan tersaji di GBK 5 Juni mendatang dan nantinya akan terbang ke Jepang untuk bermain tandang. Lalu bagaimana persiapan Patrick Kluivert untuk tetap menjaga asa meraih tiket Piala Dunia? Patrick Kluivert memanggil 32 pemain untuk 2 pertandingan terakhir melawan Tiongkok dan Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Mayoritas pemain yang dipanggil masih langganan timnas sejak era Shin Tae-yong serta pemain naturalisasi baru seperti Dane James, Joy Pelupesi, dan Ole Robedi. Skuad ini menunjukkan kombinasi pemain lokal dan diaspora dengan 16 pemain berkarir di luar negeri, 12 diantaranya pentas di liga-liga di Eropa. Nantinya hanya akan ada 23 nama yang masuk daftar susunan pemain dalam satu pertandingan. Pemain-pemain yang dipanggil ini tak lepas dari pantauan Patrick Kluivert dan para asisten pelatihnya selama ini. Kluivert bersama asistennya Denny Lanzat memantau laga antara Persis dan Dewa United dari tribun VVIP Stadion Manahan. Terdapat sejumlah pemain yang menjadi langganan timnas dalam pertemuan kedua klub tersebut, seperti Ramadan Sananta, Ricky Kambuaya, Septian Bagaskara, hingga Eki Maulana Fikri. Dan para pemain yang dipantau tersebut akhirnya dipanggil timnas. Pasti setiap pemain ingin memberikan terbaik, untuk dipilih atau enggak itu keputusan pelatih. Dan kita sebagai pemain harus memberikan yang terbaik dan kepada semua tim dan juga kepada teman-teman. Persaingan lini kiper timnas Indonesia memang sengit, saudara. Dari 5 penjaga gawang yang dipanggil Kluivert, terselip satu nama yang mencuri perhatian, yaitu Reza Arya Pratama yang menjadi andalan PSM Makassar di bawah mistar gawang. Dibanding 4 pesaing lainnya, Reza kalah jam terbang. Namun Reza yang tampil apik bersama Juku Eja membuat dilirik Kluivert. Kiper FC Dallas Martin Paes dipastikan absen melawan Tiongkok karena hukuman akumulasi kartu. Reza akan bersaing bersama kiper yang juga berkarir di laga domestik, yaitu Hernando Ari, Nadeo Argawinata, serta penjaga gawang Palermo Emil Audero. Peluang Emil Audero untuk menjadi starting 11 melawan Tiongkok sangat besar. Meski Emil gagal membawa Palermo promosi ke Serie A Italia, kegagalan ini menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia. Pasalnya, kiper yang lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat ini belum menjalani debutnya bersama skuad Garuda. Tentu, absennya Martin Paes membuat Emil berpeluang besar diturunkan oleh Kluivert saat melawan Tiongkok. Kalau saya melihat pemanggilan Reza ini keinginan pelatih untuk untuk melihat alternatif. Karena posisi 2 kiper utama itu sudah jelas, Martin Paes dan Audero. Kiper ketiga itu yang dicari, entah itu Nadeo, entah itu Hernando, atau sekarang ada pilihan Reza Arya. Lebih merupakan upaya pelatih untuk melihat alternatif, terutama pemain atau kiper yang punya prospek ke depan. Ini benar ini cara memilihnya. Jadi daripada memanggil Sahrul Trisna misalnya, memang lebih efektif kalau kita memanggil Reza yang secara usia masih lebih muda, lebih punya perkembangan ke depan. Jadi ini cara berpikir yang tepat.